Saudara, film merupakan wadah dan wujud kreativitas anak bangsa. Film juga dianggap dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan, sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif agar tetap sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia. Lalu seperti apakah pemerintah dan lembaga sensor film berkontribusi untuk menjadikan film Indonesia sesuai dengan konteks kebudayaan Indonesia? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwinanda dalam program Zona Inspirasi. Ya saudara, untuk membahasnya sudah hadir di studio Ketua Lembaga Sensor Film Bapak Ronmi Fibri Hardianto dan juga sudah tersambung melalui virtual yaitu Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Ahmad Mahendra. Halo, apa kabar? Pak Romi dulu ya, kita buka dulu maskernya biar kita bisa bicara lebih jelas. Lalu kabar juga ada baik, Widi. Alhamdulillah baik. Lalu bagaimana Pak Mahendra? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Pak Mahendra, mungkin pertama kali saya akan tanya dulu ke Pak Mahendra ya mengenai film nih Pak Mahendra. Iya, Pak Mahendra, film ini kan merupakan wujud komunikasi kreatif dalam membangun bangsa. Nah, menurut Pak Mahendra sebenarnya sejauh ini bagaimana sih perkembangan film di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih Mbak Widi. Jadi begini ya, menurut data statistik perfilman Indonesia, sebetulnya, halo? Ya, lanjut saja Pak. Ya, menunjukkan perkembangan yang luar biasa sampai dari tahun 2016 sampai 2019. Jadi tercatat ada 140 judul film, ada 60 juta penonton bioskop, dan ada 1.100 layar bioskop yang terbuka gitu ya. Kemudian juga ada 400 film pendek, dokumen, animasi. Nah, pada saat itu juga banyak film-film pendek kita pada era itu, kemarin 16 sampai 19 itu ada film-film pendek kita yang banyak mendapatkan penghargaan seperti Perenjak dan sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2020, kita sebenarnya udah mulai semangat itu awal di Januari sampai Februari. Tetapi mulai Maret, pandemi COVID ini menerpa, Hollywood, semua seluruh dunia, tidak hanya Indonesia juga terdampak gitu ya. Kemudian semua down, tetapi sebetulnya Mei itu, Cina sudah mulai membuka bioskop. Cina di Wuhan. Nah, tetapi tidak sampai seminggu tutup lagi. Karena yaitu pandemi kedua kena di Wuhan. Nah, kemudian kita sebetulnya mulai Juli itu ada harapan, Mbak. Juli. Jadi karena orang sudah mulai nanya-nanya tentang syuting, bioskop kapan, dan sebagainya. Nah, pada saat itu kita sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat SKB, Surat Keputusan Bersama, yaitu mengeluarkan surat keputusan bersama untuk panduan protokol kesehatan. Nah, pada saat itu sebenarnya orang sudah boleh syuting dan sebagainya, tetapi izinnya itu buka bioskop, syuting dan sebagainya dengan protokol itu, tetapi izinnya tetap oleh pemerintah daerah. Nah, di Jakarta kita tahu sendiri malah makin naik, jadi Jakarta juga belum buka. Terpaksa PSBB kembali ya? Ya, PSBB kembali. Saya dengar di Ternate itu sudah ada beberapa buka, sempat Garut juga buka untuk bioskop ya, tetapi ya kondisinya tetap belum ternormal. Nah, untuk film-film yang tertunda, saya catat di tahun 2020 itu sudah ada 45 film yang diproduksi. Nah, dengan film-film yang tertunda sudah jadi, harusnya Februari atau Maret sudah launching atau premier di bioskop-bioskop karena terkendala. Sekarang banyak yang lari ke OTT, Pak. Baik, tapi tentunya ini juga ada solusi juga ya, Pak Mahendra, bahwa ternyata media-media baru juga bisa menjadi media untuk penayangan film-film tersebut.
Iya, tapi tadi yang OTT tadi, Mbak. Iya, tapi yang harus kita perhatikan juga nih peran LSF di sini. Makanya ada Pak Romi di sini nih. Film-film tetap harus memiliki idealnya atau nilai-nilai idealnya seperti apa sebenarnya. Apalagi yang kita ketahui bahwa film-film itu ternyata bisa ada unsur-unsur positif dan juga negatif yang mungkin tidak disadari oleh pemirsanya. Nah, bagaimana melihat ini, LSF? Ya, tentu LSF ketika melihat film itu sudah ada di Undang-Undang Perfilman nomor 33 tahun 2009 bahwa film itu harus memiliki tujuan mulia, ya, menghargai harkat martabat, menjamin tidak ada dalam konteks agama gitu ya, baik pelecehan, melenceng dan segala macam, kemudian juga pornografi, porno aksi, sadisme dan lain-lain. Jadi sudah ada takaran-takaran yang menjadi rujukan LSF ketika melihat satu film gitu. Oke, ketika bicara mengenai PSBB ini, bioskop kan juga tidak dibuka kembali. Nah, bagaimana nih untuk menyensornya? Apakah ada kesulitan dengan adanya transisi ini, Pak Romi? Kalau selama PSBB boleh dibilang LSF tidak ada masalah. Karena LSF ini menyensor bukan hanya bioskop. Tapi, jadi yang pertama LSF itu menyensor bioskop, kedua TV, ketiga untuk perbanyakan DVD, ya, kemudian festival. Nah, yang tidak mungkin itu kan dua ini, bioskop dan festival. Ya. Tapi yang lain itu jalan, bahkan televisi, meskipun program, film yang ditayangkan itu yang lama, tapi kan dia tetap harus disensorkan lagi. Karena surat tanda lulus sensornya sudah kadaluarsa, jadi tetap saja nyensor. Nah, selama pandemi dari awal Maret lah hingga sekarang, itu TV juga cukup banyak yang disensor kan ke LSF. Jadi tidak ada persoalan. Memang untuk bioskop itu yang selama ini masih tutup ya. Jadi filmnya pun tidak ada yang disensorkan. Kalaupun sudah lulus sensor, tapi belum bisa tayang di bioskop. Nah, ini tidak begitu berpengaruh lah. Karena kalau mau dihitung sebenarnya dalam 1 tahun, film impor yang tayang di Indonesia itu sekitar rata-rata ya per tahun sekitar 350 judul film. Sementara film nasional, film Indonesia dalam 1 tahun itu berkisar sekitar 160-an judul film. Jadi jumlah inilah yang terpengaruh. Tapi yang lain-lain yang untuk TV, untuk DVD dan lain-lain itu tetap jalan, Widi. Baik, nah ini karena PSBB banyak orang yang akhirnya nonton di rumah. Otomatis harus ada kewaspadaan dari orang rumah dulu nih. Apakah sebenarnya bagaimana sih caranya menyaring film-film yang sesuai untuk lingkungan keluarga seperti itu? Ya, LSF selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau menonton film itu tolong harus sadar diberitahukan bahwa harus sesuai klasifikasi usianya. Ketika meluluskan satu film, LSF itu memiliki 4 klasifikasi. Semua umur, yang artinya bisa ditonton oleh siapapun. 2, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Nah, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, mohon untuk mari kita galakkan budaya sensor mandiri. Apa itu? Intinya adalah kemampuan untuk memilah dan memilih tontonan. Jadi kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan. Karena apalagi sekarang ini bioskop tutup, semua ada di rumah, mau nggak mau nontonnya kalau tidak OTT, kemudian TV, kemudian yang VOD berbayar lah dan segala macam. Nah, ini yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat. Sehingga kalau ada kesadaran ini, termasuk kalau ada kesadaran anak-anak kita, keponakan kita yang sudah tahu, oh kalau saya berumur di bawah 13, ternyata ini filmnya adalah 21 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas. Sehingga ada kesadaran, saya nggak nonton deh. Nah, kesadaran ini yang harus disampaikan kepada masyarakat gitu. Baik, nih sejauh ini kita lihat konten-konten film di Indonesia. Ingin saya tanyakan nih, menurut Pak Hendra, apakah sudah sesuai dengan budaya Indonesia? Tapi jawabannya nanti dulu ya Pak Mahendra ya. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Zona Inspirasi. Anda kembali bersama kami tentunya masih di Zona Inspirasi dan saya juga masih dengan 2 narasumber yang begitu luar biasa. Meskipun tidak langsung di studio ada Pak Mahendra ya, secara Zoom kita bisa berbincang yang lebih menarik lagi mengenai film dalam konteks kebudayaan. Nah, bicara mengenai konteks kebudayaan, sejauh ini Pak Mahendra melihat film Indonesia sudah sejauh mana sih mencerminkan kebudayaan Indonesia? Kalau sudah mencerminkan sudah, Mbak, tapi sudah cukup nggak?
Nah, itu yang perlu secara kuantitas kan belum. Melihat dari luasnya Indonesia, beragamnya Indonesia. Nah, itu yang harus perlu tetap didorong. Karena memang pemerintah ini perlu memberi akses kepada seperti data gitu ya. Kita kan ada data tentang objek pemajuan kebudayaan dan sebagainya. Nah, apalagi sekarang ini dengan adanya Pak Jokowi memberi arahan tentang storynomic, yaitu kita pentingnya menarasikan tentang Indonesia. Nah, ini sebetulnya film menjadi peran yang penting sekali, Mbak. Karena film di dalam Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009, film mempunyai peran strategis untuk ketahanan budaya dan mensejahterakan masyarakat. Jadi sebetulnya film ini mempunyai peran yang luar biasa, sehingga para pelaku sebetulnya kita tinggal dorong, sebetulnya kita punya bangga terhadap Indonesia. Bahwa kita punya materi, punya narasi yang luar biasa. Betul. Tentang Indonesia. Ya, tapi kita harus tetap mereka mempunyai kebebasan, Mbak. Kebebasan untuk membuat itu. Tapi yang penting kita menyediakan apa yang diperlukan. Itu menjadi penting pemerintah. Seperti data, seperti program yang mendorong mereka. Seperti kayak film-film anak kan kurang ya, itu pemerintah masuk. Tetapi kalau film-film yang lebih ke industri, kita paling mendorong punya program seperti Indonesiana Film. Kita kerjasama dengan Pemda, kemudian dengan pelaku gitu untuk menceritakan tentang kelokalan. Nah, itu seperti itu yang kita dorong sehingga ketersediaan film yang bermuatan Indonesia menjadi lebih banyak dan sebagainya. Baik, Bang Mahendra, ini dia yang menarik nih, pelaku film. Saya langsung ke Pak Romi nih. Biasanya kalau pelaku film, industri kreatif, ini justru harus punya ide yang out of the box atau yang nggak ada batasnya. Sedangkan LSF ini bisa dikatakan harus mengarahkan agak-agak dipagerin. Nah, ini bagaimana nih untuk mempertemukan ide yang tidak terbatas dengan memagari itu? Wah, Pak Romi, ini agak sulit. memang nih kalau milih katanya dipagarin gitu ya. Dipagarin ya, jangan dibatasi, nanti sensitif. Sebenarnya LSF dalam konteks modern sekarang, di era yang sudah sangat terbuka, sudah sangat demokratis, dan orang menyebut dengan era milenial gitu ya. Baik. Itu sudah tidak dalam konteks pagar-memagar, tapi bahwa LSF menjalankan tugasnya untuk menyensor, iya, karena sesuai undang-undang. Tapi yang dilakukan LSF ini sudah lebih maju, sudah lebih demokratis. Kenapa? Karena LSF kan hanya bertumpu pada garis umum dalam menyensor. Misalnya adegan kekerasan. Untuk 17 tahun boleh sepanjang tidak berlebihan. Kalau kalimat ini yang menjadi rujukan, kemudian si filmmaker, sineas itu menerjemahkan sendiri. Monggo, silahkan. Mau dibikin adegan seperti apa, segala macam gitu, silahkan. Nah, tapi nanti kemudian dilihat oleh LSF. Dan LSF tidak semena-mena kemudian mengatakan, oh ini nggak boleh, ini enggak. LSF sekarang sudah berbenah dengan paradigma baru. Ketika menyensor, LSF hanya memberi catatan kepada si sineas. Tidak langsung cut ibaratnya ya? Enggak. Kok adegan ini sepertinya ada sesuatu ya. Nah, catatan itu diberikan kepada si sineas atau produser yang bersangkutan. Kemudian dia boleh, menurut saya catatan LSF ini saya punya alasan kuat nih. Saya kuat kenapa adegan itu harus ada di dalam film tersebut. Kemudian dia bisa datang ke LSF, melakukan diskusi, dialog untuk mendiskusikan hal tersebut. Nah, nanti hasil dialog itu yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi satu, LSF sudah tidak menjadi lembaga penafsir tunggal kebenaran lagi dan kemudian main cut, main potong. Sudah enggak begitu, ya. Satu. Jadi sudah ada dialog di sana prosesnya. Nah, dengan proses ini LSF maka mengajak juga untuk para pembuat film, produser dalam hal ini juga untuk ikut berkampanye tentang film. Bagaimana menonton film, ya kan? Bagaimana film itu harus dilihat itu kepada masyarakat. Kan untuk menonton film itu ada literasinya, ada caranya. Tidak semua film itu kemudian dihakimi. Oh, film ini nggak mendidik. Oh, film ini buruk. Ketika ditanya, kenapa nggak mendidik? Kenapa buruk? Oh,
karena ada adegan anak kurang ajar pada orang tuanya. Tunggu dulu. Ini ada konteksnya. Ada konteksnya. Lihat dulu sampai habis, baru boleh berpendapat. Nah, LSF dalam melihat film itu begitu, dilihat konteksnya dari awal sampai akhir, sehingga tidak dengan serta-merta mengatakan, nah ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat juga harus paham bagaimana melihat film. Ketika ada adegan satu tertentu yang barangkali secara mungkin dianggap, wah adegannya buruk nih, dilihat nanti di ujung tuh si anak tobat nggak, minta maaf ke orang tuanya nggak, kemudian apa. Nah ini yang perlu dipahami oleh kita bersama, juga termasuk masyarakat gitu ya, sehingga ini harus kami menjadi jembatan LSF ini antara filmmaker dengan masyarakat, sehingga filmnya ini tidak disalahpahami. Sebaliknya, masyarakat bisa memahami film yang dibuat oleh si sineas tadi. Gitu. Baik, ini berarti yang namanya budaya sensor mandiri juga sangat diperlukan ya. Betul. Bukan hanya LSF saja yang bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat, terutama pemirsanya juga di lingkungan keluarga dan yang paling kecil seperti itu Pak Romi. Baik, Pak Mahendra, ini dia literasi publik nih, Pak. Sudah dilakukan apa saja mengenai film? Ya. Apakah sudah ada program-program tersebut dari pemerintah mungkin? Ya, gini Mbak. Yang pertama, kita ini kan sama LSF sama-sama ya. Di dalam untuk memajukan perfilman, tapi juga sesuai tadi undang-undang untuk bahwa film mempunyai peran yang strategis untuk ketahanan budaya. Baik. Dan disitulah pentingnya literasi di dalam hal ini. Pendidikan menjadi sesuatu yang utama untuk bahwa kita penting loh tentang memahami terhadap dalam konteksnya. Itulah yang tadi disampaikan oleh Mas Roni. Nah, dengan pendidikan yang merata dan sebagainya itu penting. Nah, arahnya ke literasi. Nah, kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru ini memperkuat literasi tadi yang disampaikan oleh Pak Romi yang mengenai klasifikasi budaya sensor mandiri. Nah, kita mungkin di situ selain melalui pendidikan, sosialisasi, tapi juga ada program nantinya, kita lagi draft nih Mbak, movie guide. Jadi memperkuat mandiri itu dengan panduan film tadi. Kenapa ada klasifikasi dan sebagainya. Nah itu biar ibu-ibu, oh ini kayaknya benar nggak cocok gitu. Dengan anak di bawah umur dan sebagainya, karena sudah ada klasifikasi di situ. Nah itulah pentingnya literasi kepada semua pihak sehingga memperkuat budaya mandiri tadi. Baik, ternyata ada program-program juga yang akan dilaksanakan ya Pak? Iya, pastilah Mbak. Ini kan kita harus sama-sama untuk identitas dan ketahanan budaya kita ini. Baik, semakin menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Zona Inspirasi, tentunya masih ditemani oleh Bapak Mahendra yang tersambung via Zoom dan juga ada Pak Romi di studio. Pak Romi, ini mengenai LSF nih, apa target dan harapan LSF sendiri untuk mewujudkan terciptanya film yang berpengaruh pada ketahanan bangsa, ibaratnya seperti itu. Dan juga terhadap masyarakatnya, terutama ketika kita bicara mengenai film-film sekarang justru harus disensornya di lingkungan keluarga, karena memang benar-benar banyaknya orang-orang nonton di rumah nih, Pak Romi. Betul Widi, jadi sekarang ini kan semua ada di rumah. Semua tontonan itu benar-benar dari remote yang ada di rumah, yang ada di tangan. Gitu. Oleh karena itu, LSF benar-benar mengimbau, menyampaikan kepada masyarakat untuk membudayakan sensor mandiri. Seperti tadi saya sebutkan, sensor mandiri ini adalah intinya masyarakat bisa memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Karena satu, semua tontonan ini sekarang ada dan mudah didapat. Baik yang berbayar maupun tidak. Jadi yang gratisan banyak, yang berbayar pun ada. Masalahnya, ada beberapa film yang ada di platform tersebut yang sebenarnya juga kurang pas untuk konteks budaya Indonesia, di mana ada misi-misi yang nyelip di situ. Kalau ini ditonton oleh orang, anak yang tidak masuk pada klasifikasi usianya, kita khawatir ini akan mempengaruhi anak tersebut. Nah, sehingga dengan penyadaran tentang budaya sensor mandiri, LSF berharap masyarakat itu berbondong-bondong bersama-sama dengan LSF dan juga komponen lain di masyarakat untuk
mengamankan keluarga, relasi terdekatnya dalam menonton film. Baik, itu namanya budaya sensor mandiri. Tapi Betul. masalahnya nih, Pak Romi, mungkin banyak orang juga yang masih awam atau masih bingung sebenarnya ini yang termasuk sesuai atau tidak, masih abu. Ibaratnya seperti itu. Nah, bagaimana, apakah ada tips bagaimana untuk menyaring konten-konten film yang kita tonton? Seperti itu. Sebenarnya mudah. Ketika melihat satu film, lihat dari judul. Biasanya judul itu sudah mencerminkan sesuatu, ya kan? Ya, saya nggak perlu sebutkan contohnya, tapi sudah tahu lah, oh kalau judul ini kayaknya agak-agak dewasa nih. Gitu. Yang kedua, lihat klasifikasi usianya. LSF itu punya 4 klasifikasi. Yang ini berbeda dengan platform lain. Platform yang beredar di Indonesia. Kalau LSF itu kan semua umur, 13, 17, 21 tahun ke atas. Nah, platform digital yang lain atau OTT yang lain itu ada yang berbeda. Nah, ini tentu harus dipahami juga oleh masyarakat. Nah, ini juga salah satunya bagian dari kami LSF memberikan penyadaran kepada publik, memberikan literasi kepada publik untuk tahu bahwa film ini klasifikasinya seperti itu. Nah, kalau sudah klasifikasinya sesuai usia, percayalah LSF itu ketika meluluskan satu film dengan memberikan satu klasifikasi usia, itu sudah dengan pertimbangan matang bahwa ini aman, ini cocok ditonton oleh usia tersebut. Nah, ini yang perlu menjadi catatan oleh kita semua dan juga yang ada di rumah, Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, jangan sampai nontonnya keluarga terdekatnya tidak sesuai klasifikasi usia. Baik, salah ya, salah usia ibarat Betul, seperti itu. nanti terlalu cepat, ya kan? Baik, singkat saja Pak Mahendra, ini apa sih pesan dan harapan Bapak ke depannya untuk perfilman Indonesia? Ya, harapannya yang pertama pasti ya segera pandemiknya berakhir. Ya. Itu penting sekali. Biar lebih bebas berkarya ya Pak? Iya, betul. Kreativitas lebih banyak bisa muncul. Teman-teman biar bisa syuting. Bioskop bisa buka dengan adanya pandemi lewat. Nah, setelah itu kan pasti kita akan menyesuaikan ya. Kita kan dan sekarang sudah mulai menyesuaikan new normal ini. Harus lebih banyak paham terhadap teknologi dan sebagainya. Jadi itu yang harapan kita sehingga ide-ide kreatif. Kemudian kita juga berharap kebudayaan Indonesia itu dieksplor semakin banyak sehingga identitas kita muncul gitu ya. Indonesia sebagai negara besar lewat film-film itu tersampaikan kepada dunia, tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya film menjadi tuan rumah di Indonesia sendiri, tapi juga bisa mengangkat ke tingkat internasional. Itu yang kita harapkan. Baik, singkat lagi. Pak Romi bisa diberitahu harapan Bapak seperti apa, singkat saja? Ya, harapan saya dan juga LSF kami pada umumnya adalah satu, pembuat film itu silahkan berkreasi sedemikian rupa. Jangan merasa dibatasi. Monggo, ya? jangan merasa dibatasi juga. Karena toh LSF juga selalu punya kegiatan, program untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan perfilman, termasuk para sineas dan pembuat. Di situ kita berdiskusi tentang kisi-kisi. Nah, di situ ya kita diskusi. Silakan bebas, monggo terserah. Karena juga ini penting. Jangan sampai LSF dianggap, oh ini membatasi. Enggak. LSF sudah menggunakan pendekatan dan paradigma baru yang sudah sangat dialogis. Nah, dan yang terakhir, mari nanti para sineas bersama-sama menyampaikan bagaimana cara menonton film itu kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat memprotes filmnya, kan sineasnya juga yang kena, produsernya juga yang kena. Maka ini harus bersatu. Dan juga masyarakat juga dengan LSF, ini juga harus ada hotline. Makanya LSF juga mengedepankan ada namanya sahabat sensor. Jadi kalau ada film yang dianggap, oh kok begini, kok begitu, silahkan bisa kontak LSF langsung juga. Baik, Pak Romi dan Pak Mahendra, terima kasih. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi Anda. Saya Widi Dunanda, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.